Gilang nggak ada ya? Gilang, Putri, oke. Nafa, ya. Livia, Fania, Zahra, Natasha, Safira, Dia, oh dia nggak masuk ya. Caroline, Nindya, Vika, Trinia, Selina, Jessica, Novi, Alvina ada, Lutfiana, Tama ada, Dea ada, Adrian mana? Oke. Nadia, Dinda, Rafli, Esti, Bayu ada ya? Bayu, oh ini enggak, Bayu Permana Jati ini ya kan? Anirman. Oke. Naila, Sabina, Naza, Selfie, Nabila, oke. Siti Aisyah mana? Enggak ada. Adinda, Siti Nur Azizah, Tasya, Rizky ada, Dinda Mawar, Zahwa. Oke. Nesya, kamu belum absen. Udah Bu, belum verifikasi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas atau yang biasanya disingkat itu adalah BMC, ya. Ini yang tadi saya mau sampaikan ya. Jadi kelihatan kan dari judul? Oke, ini adalah BMC, ini adalah ya, jadi oke. Terus udah gitu apa aja sih yang ada di dalam BMC? Sebentar. Sebetulnya itu ada 9 item ya di dalam BMC. Itu adalah ya, yang pertama itu adalah key partner ya, yang kedua itu adalah key activity, lalu ada value proposition, customer relationship, customer segment, key resource, channel, cost structure, sama revenue stream. Kelihatan gambarnya? Ya. Apa yang dimaksud dengan key partner? Jadi di dalam business plan ya, itu dibuat dalam bentuk BMC seperti ini ya. Itu key partner adalah mitra ya, yang bekerja sama dengan kita untuk mensupport bisnis kita. Itu apa aja? Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan key partner. Key partner itu adalah mitra yang mensupport usaha atau bisnis kita. Oke. Kayla, apa kemarin ininya? Lumpia isi ayam pedas. Lumpia Isi ayam pedas. Oke. Jadi lumpia ayam pedas ya. Nah, key partnernya apa aja? Pasar Kemiri. Oke. Pasar Kemiri. Satu lagi. Sama Percetakan. Nah, jadi ini adalah ya key partner atau mitra yang mensupport usaha kita. Jadi online shop tadi apa nama tokonya? namanya ABC ya. Iya. ABC Shop. Kelihatan di sini. Ini beli paper box. Paper box. Iya, Oke. kemasan. Paper box. Iya. Karena kita beli dulu. Paper bags. Box. Nah, Oke. kemasan. Oh, berarti ini untuk iya.
Ini untuk packing ya. Iya. Oke. Jadi di dalam key partner itu kan adalah mitra yang mensupport bisnis kita. Jadi ini online shop yang ABC Shop ini adalah untuk packing ya, mempacking produknya. Karena kan produknya lumpia ayam. Terus pasar kemiri. Di belanja bahan baku untuk pembuatan produknya. Oke, bahan baku untuk ya. Nah, ini adalah contoh dari key partner ya. Itu mengenai key partner. Selanjutnya ya, dari key partner itu ada key activity. Apa yang dimaksud dengan key activity? Itu adalah apa yang kita lakukan di key partner, apa yang kita lakukan di sini. Kayak tadi Kayla beli paper box ya, itu kita tuliskan di key activity ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan satu offering, penawaran, misalnya kita mau buka usaha misalnya sama ke mana, misalnya ke investor gitu, investor tuh bisa lihat oh mitranya siapa aja, apa yang dilakukan dengan mitra itu. Oke ya. Selanjutnya dari key partner, key activity, sampai di sini bisa diterima? Ya, dari apa? Dari produk kita. Kalau misalnya tadi contohnya itu Kayla itu adalah lumpia ayam, produk itu tidak selalu berkaitan dengan makanan. Bisa jadi misalnya kita misalnya bikin gamis misalnya. Jadi key partnernya pun akan berbeda nanti dan key activity-nya juga berbeda. Contoh ya, biar bisa membedakan ya. Jadi ini kan ada lumpia ayam. Contoh satu lagi. Apa misalnya produknya itu adalah gamis ya. Berarti key partnernya kira-kira kalau misalnya mau beli apa namanya, mau bikin gamis, apa yang dibutuhkan? Kain. Berarti belinya key partnernya toko bahan, toko kain atau toko bahan ya. Toko bahan. Jadi seperti itu. Nah, adapun kaitannya dengan value proposition, ini adalah kelebihan yang mau kita tawarkan. Contoh kalau misalnya di lumpia ayam, punyanya Zahwa apa nih? Value-nya apa? Itu Bu, kita lumpia itu isi ayam dengan rasa pedas. Terus bisa dimakan langsung juga Bu. Jadi itu kita terus juga rasanya gurih dan level pedasnya bisa dinikmati Bu. Oke, yang lain value-nya ini satu kelompok kan ya? Iya. Oke. Value-nya yang lain itu aja. Kalau misalnya value dari pedasnya udah ketahuan. Yang uniknya apa? Crispy Bu. Crispy dan gurih. Crispy, terus udah gitu pedas. Ya. Itu Praktis juga Bu. oh praktis, oke. Ya, jadi itu value ya. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, ini untuk di lumpia ayam. Kalau misalnya di gamis nih, value proposition itu bisa saya contohkan itu misalnya kainnya adem. Kainnya mungkin itu bahasa ini ya, tetapi mungkin bahannya berarti dia misalnya contohnya itu adalah katun ya. Jadi kan jenis kain itu banyak ya. Jadi contohnya ada balotelli kalau bahan itu. Nah itu kalau untuk dipakai saya secara pribadi itu nggak comfort gitu. Saya sukanya yang katun-katun lah, menyerap keringat ya. Jadi value-nya itu seperti itu ya. Value itu adalah kelebihan yang ditawarkan dari satu produk ya, itu dari value. Selanjutnya itu adalah customer relationship
Ya, customer relationship itu adalah bagaimana kita bisa memaintain customer kita. Jadi ada hubungan baik. Ngerti nggak? Kayak misalnya kemarin siapa pakai harga bundling? Indonesia produknya apa? Crispy bowl mie Bu. Crispy. Ya, crispy Terus? bowl mie. Terus Paket bundlingnya tuh kita 3 boxnya di harga 27.000. Terus kalau satuannya itu 10.000. Hitungannya kan kalau satunya 10.000 berarti 3 10.000. Karena ada paket bundling 3 jadi diskon 27.000. Harusnya 30.000. Oke, ada diskon 3.000 Ya. ya. Jadi yang dimaksud dengan value adalah seperti itu. Atau misalnya gini, kenapa saya bisa menyontohkan ini? Karena saya langganan. Baju saya kan kebanyakan kayak gini. Dia itu ada offering, sell yours, ngerti nggak? Ya, akhir tahun, ya itu harganya berbeda gitu. Ya, atau misalnya karena kebetulan saya kan kayak misalnya udah langganan gitu, langganannya tuh nggak sehari 2 hari gitu ya, sampai saya rasa mungkin udah hampir 6 tahun, 6 sampai 7 tahun. Dia itu kalau misalnya apa buy one get one, misalnya gitu. Saking untuk memaintain situ tadi, biar tetap terus beli di situ, ya. Oke, itu adalah value proposition. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Tanya nggak? Nesya nanya. Gimana kalau value proposition yang udah kita buat gak sesuai sama target pasar gitu. Jadi value propositionnya Oke. ya nggak sesuai. Oke, ya. Jadi kalau misalnya value propositionnya nggak sesuai sama customer, Iya. itu berarti harus direview. Yang salah itu yang mana? Apakah kita salah mentargetkan customer segment itu adalah target pasar? Ya. Jadi kalau misalnya contoh nih gamis ditawarin misalnya ke bapak-bapak, laku nggak nih? Iya. Berarti harus ada review. Ya. Tapi kalau misalnya nih lumpia yang pedas ditawarin ke anak-anak, match nggak? Ya. Jadi memang itu Nesya, berarti kita harus review customer segmennya. Nah itu malah udah loncat ya. Saya baru menjelaskan tentang value. Kamu ada kaitannya dengan customer. Jadi customer ini adalah target pasar. Ya. Oke. Gimana Nesya? Jelas? Jelas Bu. Oke. Ini di antara ini value customer relationship tadi yang apa namanya harga bundling sama offering customer segment, apalagi itu key resource ya. Key resource itu adalah sumber daya kunci. Key itu kan kunci sebenarnya ya, tapi artinya contoh misalnya kayak kemarin produknya siapa tuh, Adrian kali ya, produknya Adrian ya, itu kan dia jago kan bikin kue kan. Nah itu adalah key resource, jadi sumber daya ya, dimana seseorang itu dia punya skill masak atau apa namanya, kan kalau koki sama masakan ibu di rumah kan berbeda ya, walaupun masakan ibu kita mungkin enak ya bagi kita, tapi kalau untuk ditawarkan dipasarkan mungkin yang koki itu lebih ada nilai jual lah gitu. Sama nih kayak gamis. Kalau misalnya key resource-nya itu di product design, kira-kira apa? Tahu nggak? Iya, jadi desainernya itu yang menjadi key resource. Dia adalah sumber daya kunci. Ya. Channel itu adalah di mana kita menawarkan produk tersebut. Setelah itu cost structure ya. Itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan. Terakhir adalah revenue. Jadi apa namanya? Apa tuh? Balik ya.
Revenue ada kelebihan dari atau disebut juga omset kalau di dalam bahasa ekonomi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Bu, Ya. Gimana jawab? kalau misalnya target pasar kita kan belum ditentukan nih Bu, ternyata kan kurang tepat. Nah, apakah kita harus mengubah keseluruhan BMC-nya atau cukup beberapa bagian aja Bu? Tergantung kalau misalnya itu nggak cocoknya sama yang mana. Misalnya kita nggak cocok sama yang target kita nggak cocok gitu Bu. Targetnya nggak cocok. Kita nggak cocok. Sebetulnya kalau misalnya di dalam kita berusaha itu ya, yang paling modal itu bukan, kalau orang kan uang ya, selalu berpikir money gitu. Padahal kalau misalnya kita mau usaha itu modalnya cuma 1M. Tahu nggak ini apa? Tahu nggak? Ini apa nih? Hah? Kira-kira tahu nggak apa nih? Apa ya Mi? Apa coba mulutnya ini? Uang. Banyak amat 1M ini. Kalau boleh kalau punya langsung bikin bank, ya. Tapi kalau sekarang dia harus 7M kalau bikin bank, sistem perbankan. Ini 1M, ini sebetulnya istilah aja ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang gampang diingat. 1M itu adalah apa tuh? Iya, apa tuh? Gimana Sahel? Apa tuh? Jadi apa? Kira-kira ada yang bisa mendefinisikan ini? Promosi. Oke, jadi promosinya gimana? Iya, sebetulnya definisinya banyak, tetapi satu moncong ini lebih terkenal dengan relationship. Contoh misalnya kita nggak punya duit, tapi kita punya kenalan. Lu bisa nggak sih kasih gua misalnya ini lumpia ayam misalnya, kirimin lah ayam 2 kilo dulu misalnya, ya kan? Ntar kalau udah laku dibayar. Terus yang tadi termasuk apa tuh promosi. Setelah kita misalnya dapat penawaran ditawarin untuk dikirimin ayam dulu, pembayaran di akhir, kita menawarkan, ya kan, teman-teman kita tawarin gitu, ternyata produknya laku, terjual, ya. Jadi 1M itu adalah seperti ini Zahwa. Itu kayak kan misalnya kita dagang nih Bu. Nah, kita naruh di warung misalnya gitu, nanti penghasilan warung dibagi ke kita. Kalau penghasilan warung dibagi ke kamu ya? Misalnya maksud saya itu kan misalnya misalnya kita dagang nih Bu, misalnya kita naruh kayak pedas di warung Aat sini Bu. Terus kita nitip nih di Aat. Ini keuntungan lapasnya kita minta sama Aat. Iya. Jadi pokoknya ketika misalnya tidak sesuai, kita tuh nggak perlu merubah semua. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah coba dulu. Tidak, misal kita minim money ya, pakai relationship. Yang penting coba dulu. Setelah itu dan yang kedua itu adalah harus istiqomah. Ya, di dalam istiqomah itu ada konsisten, ada amanah, banyak di dalam istiqomah itu. Jadi misal kita tadi udah ditawarin ayam, itu jangan nggak dibayar ayamnya, ya kan, kita udah ditawarin itu untuk menjaga relationship tadi gitu. Ada lagi? Oke, Sofa. Bisnis model kanvas itu kan sifatnya lebih ringkas ya Bu, dibanding sama bisnis plan. Dalam kondisi seperti apa sebuah bisnis sebaiknya mulai beralih dari hanya menggunakan BMC ke menyusun bisnis plan yang lebih lengkap. Oke.
Oke, bagus ya pertanyaannya. Tapi kamu punya jawaban sementara gak? Hah? Jawaban sementara itu kalau di mata kuliah metodologi itu namanya hipotesis. Ya, ada yang punya jawaban sementara? Kapan BMC kita berubah menjadi bisnis plan yang lebih lengkap? Kira-kira kapan? Ayo. Hah? Gimana Bayu? Baik? Tahu nggak kapan BMC kita berubah jadi lebih lengkap? Mungkin ketika sebuah perusahaan ada perkembangan. Iya benar. Gak usah perusahaannya Bayu. Kalau usaha kamu yang kemarin usaha apa? Brownies itu mengalami growing, ya, pertumbuhan. Ya kan? Contoh yang tadinya jualan di fair, kita mau sewa toko. Benar? Nah, itu harus lebih lengkap. Itu Sofa. Ada lagi? Ada lagi? Apa sudah cukup? Oke. Mungkin kalau sudah jelas saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh ya. Oke.